Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizatul Munawaroh dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang uang dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang itu terbuat dari dua bahan, ada yang dari bahan logam dan ada yang terbuat dari bahan kertas. Dan menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang itu ada dua macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang giral itu seperti contoh cek, ATM, deposito. Kalau uang kartal itu uang lembaran rupiah, logam maupun kertas yang sudah ada bentuknya dan sudah ada wujudnya. Yang selanjutnya yaitu uang menurut nilainya. Ada dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Yang pertama yaitu uang penuh. Apa sih uang penuh? Uang penuh yaitu uang yang nominalnya sama dengan yang tercantum dalam uang tersebut. Misal uang lembaran 10.000. Nah, di tulisan uangnya itu nilainya 10.000 rupiah juga. Sedangkan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang itu lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominalnya itu lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misal uang 1.000 rupiah itu uang pemerintah mengeluarkan biaya 750 rupiah. Nah, setelah mengetahui tentang definisi dan jenis-jenis uang berdasarkan pengeluarannya, berdasarkan bahannya dan lain sebagainya, di sini saya akan membahas tentang fungsi asli uang. Fungsi asli uang itu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Sebagai alat tukar itu seperti contoh kita membeli barang, kita mendapatkan barang dan kita memberikan uang kepada si penjual. Sebagai satuan hitung yaitu misal kita menghitung kekayaan yang kita miliki dengan nominal uang. Dan yang terakhir itu penyimpanan nilai, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Setelah membahas fungsi asli uang, kita akan membahas tentang fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, sebagai alat penimbunan kekayaan. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir akan saya bahas tentang fungsi uang menurut ekonomi Islam. Menurut ekonomi Islam, uang itu digunakan sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.